Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Iwatu iman para sepuh, bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah dengan irodah dan inayah yang diberikan oleh Allah, kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan dan jatah usia yang Allah berikan menjadi sebuah amal soleh kebaikan. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya apa yang kita lakukan ini menjadi amalan mutakabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu buah hadis. Nah, di bawah itu ini hadisnya itu sebagai judulnya saja ya. Jadi hadis judul namanya panjang. Hadisnya itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas ya. Nanti kita bisa temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Itu kitab kalau Bapak memilikinya di rumah itu sangat bagus ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang selalu dibaca oleh para pendahulu kita. Karya Imam An-Nawawi ini kalau diartikan Riyadhus Shalihin itu adalah olahraganya orang-orang yang beriman. Nah, Imam An-Nawawi mengutip salah satu hadis. Nah, di sini saya mengambil di bawah itu adalah poin-poin faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis itu. Nah, nanti mungkin saja bapak-bapak bisa menambahkan faidah hadis ini apa saja. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, nah saya bisa menyampaikan, nanti bisa dibaca saja ya, yang lainnya gitu. Nah, ini saya akan memberikan intensitas saja kepada hal-hal yang mungkin perlu dibahas atau penekanan. Nah, di sini ada hadis yang sangat panjang, hadis dari riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Biasanya kita nanti akan mendapatkan dalam hadis itu suka ditulis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim kan yang menyepakati, atau dipisah Sahih Bukhari dan Muslim, misalkan ahrojahu Bukhari Muslim. Tidak disebut muttafaqun alaih. Artinya hadis itu memang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi biasanya dalam lafaz yang berbeda. Kalau ini dengan lafaz yang sama. Saya bacakan saja dari atas. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita kenal, sering kita sampaikan, ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mempunyai kunyah itu Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul. Setiap saat berdoa pasti diijabah. Jadi beliau ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Rasulullah bagaimana mendoakan beliau, karena Sa'ad ini adalah satu sahabat yang sangat perhatian kepada Rasulullah. Jadi dia itu sering ronda, Pak. Dia sering ronda malam di belakang rumah Rasulullah. Karena takut Nabi Muhammad SAW ada yang mengganggu. Walaupun tidak disuruh, nah Sa'ad ini sering menjaga rumahnya Rasul. Sampai suatu waktu, waktu malam hampir subuh, Rasul mendengar suara pedang. Jadi aya kosrek besi, Pak, di pengker bumi teh.
Rasul berkata, siapa itu? Saya Rasul Sa'ad. Sedang apa kamu di belakang rumah saya? Saya sedang menjagamu. Nah, sampai Rasulullah mendoakan, ya Allah, ijabahlah setiap doa yang Sa'ad ucapkan. Makanya salah satu karomah beliau, kalau Sa'ad berdoa apa saja, pasti Allah akan ijabah. Malik ibni Uhaib, Malik bin Uhaib ibni Abdi Manaf. Nah, ini adalah jalur keturunan beliau. Bin Abdi Manaf, bin Jukhrah, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, Al-Quraisy, Al-Zuhari. Nah, di sini ada ketemu dengan bin Kilab. Rasulullah pun, Nabi Muhammad itu kan nanti atasnya ada bin Kilab. Jadi masih sama keturunan dengan Nabi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Ahdil asratil mashudi lahum bil jannah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang dijamin dari 10 orang yang dijamin bagi mereka masuk surga. Radhiyallahu anhum, dari sahabat-sahabat yang mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka. Jadi Sa'ad ini adalah salah satu sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau disebut dalam tarikh itu as-sabiqunal awwalun. Qala, nah baru beliau berkata, nah kata Sa'ad, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waj istadabi. Rasulullah pernah menjenguk aku ketika aku sedang sakit keras di tahun haji wada. Qala, maka kata fakultu, nah maka Sa'ad berkata ketika Rasulullah waktu itu menjenguk, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waz'i ma taro. Sakitku sudah sangat parah. Menjelang kematianku, dan aku, kata Sa'ad, wa ana dumalin wala yarisuni ilabnatun li. Saya ini punya harta yang banyak. Maksudnya saya orang yang punya cukup harta. Tapi tidak ada yang menjadi ahli warisku selain anak perempuanku satu-satunya. Jadi ahli warisnya itu saat itu kalau dia meninggal hanya anak perempuannya saja. Apa tasaddaqo bisulasai mali? Bolehkah aku bersedekah? Maksudnya dia ingin membuat wasiat. Nah, bersedekah bisulasai mali dengan 2/3 harta. Nah, hartaku akan aku sedekahkan, berarti sekitar 60%. Kan kalau anak perempuan itu kan tidak menghabiskan harta waris. Kalau anak laki-laki itu asobah sebagai penghabis waris. Kalau anak perempuan nanti ada kesempatan yang mendapatkan waris ke pinggir, kan, ya. Ke saudara dari saudara perempuan, saudara laki-laki, paman, bibi. Kalau ahli warisnya perempuan, beda lagi dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki itu menghalangi ahli waris yang lain. Dia sebagai penghabis waris. Nah, maka kata Rasulullah, lah, jangan seperti itu. Qultu, maka aku berkata lagi, kata Sa'ad, pasatru ya Rasulullah, apakah setengahnya aku sedekahkan, aku wasiatkan? Jadi kalau harta peninggalan itu ada waris, ada wasiat. Jadi ada hak. Kan kalau seseorang meninggal, maka dia itu ada tirka, harta peninggalan. Harta peninggalannya itu milik siapa? Milik Allah. Jadi seluruh peninggalan mayit
Orang yang meninggal itu milik Allah. Nah kemudian Allah dalam Quran menetapkan aturan wasiat dan waris. Dulu itu wasiat dulu. Nah setelah muncul ayat tentang waris, maka wasiat itu hanya untuk orang di luar ahli waris. Wasiat. Jika Bapak gaduh harta loba, Pak, ingin berwasiat, silakan berwasiat. Tapi bukan untuk ahli waris. Nah, nanti ada keterangannya di bawah. Misalkan ahli waris sudah mencukupi, kesahakeun cenah ieu harta loba keneh keur ustad, mangga. Moal nolak. Bade kasaha, kata tangi kan. Bade kasaha. Orang-orang yang tidak menerima waris. Atau misalkan kepada ahli waris, kepada kerabat yang tadinya mendapat waris, tapi setelah dihitung, dia termahjub, dia terhalangi. Nah seperti saudara perempuan, saudara laki-laki, karena ada anak laki-laki jadi tidak dapat waris, maka kita berwasiat untuk mereka. Atau contoh misalkan anak angkat itu kan tidak mendapat tidak mendapat waris, peninggalan. Nah kita membuat wasiat. Nah, wasiat itu pemberian. Sama dengan hibah. Kalau hibah itu pemberian, yang memberikan itu masih hidup, sedangkan wasiat adalah pemberian yang memberikannya itu sudah meninggal. Nah, jadi kalau ahli warisnya ada, nah kita bikin wasiat itu pun boleh tidak membuat wasiat, boleh. Karena sudah ada hukum waris. Asana muang ada wasiat, enggak. Gitu kan. Waris saja berarti nanti dibaginya berdasarkan syariat Islam karena telah menjadi harta milik Allah. Pertanyaan saya, ketika ada dulu di Jombang, itu kan yang namanya Sumanto itu memakan bangkai manusia. Kemudian keluarganya menuntut dengan alasan kalau mayit itu sudah dikubur, mayit itu milik siapa? Mayit milik siapa? Misalkan anggota keluarga kita ada yang meninggal, kemudian mayit itu dicuri orang. Nah, mayit itu milik siapa? Apa kita buat laporan pihak keluarga? Kalau buat laporan berarti milik keluarga itu si hidup. Mayit itu berarti milik keluarganya. Kalau milik keluarganya, nanti dia meninggal jadi tirkah, kan jadi harta peninggalan. Manya orang ngawariskeun kuburan. Warisan naon kuburan tilu hiji ewang misalkan budak tilu. Jadi sebetulnya mayit itu milik siapa? Makanya ketika hukum menetapkan untuk orang yang makan bangkai ini, dia kena pasal apa? Kalau kena pasal pencurian, apa yang dicuri, mayit itu milik siapa? Kalau pasalnya pasal pengerusakan, nah misalkan karena menyakiti keluarga, nah itu bisa. Karena kan kalau kita menyakiti orang yang meninggal, berarti dia menyakiti orang yang hidup. Berarti pasalnya di sana, bukan pasal pencurian. Makanya waktu ditetapkan mau pasal pencurian susah. Karena bukan harta peninggalan. Nah duka aja na, damalna nawannya Sumanto. Damal deh ya kan? Cawan nama jadi debt collector sana Pak. Ketika kita mengucapkan doa makan, Allahumma barik lana, biasa-biasa saja Pak ya. Tapi ketika Sumanto yang mengucapkan Allahumma barik lana, beda Pak terasa. Deketin power. Nah kemudian, di sini dia berkata lagi, la kata Rasulullah, jangan setengahnya. Kultu kata aku, kata Sa'ad pas sulus, bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Qala maka kata Rasulullah,
as-sulus was-sulus katsirun au kabirun. 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Nah, jadi cukup kalau berwasiat itu 1/3 dari harta kita. Tapi kan ini tidak menunjukkan wajib, karena memang ayat tentang wasiat sudah dimansuh dengan ayat tentang waris. Tapi kalau kita mau berwasiat, boleh. Wasiat itu kan bisa harta, atau wasiat pekerjaan bisa. Misalkan Bapak berwasiat menulis, wasiat itu disimpan, nanti dibuka setelah meninggal. Pas dibuka, Bapak berwasiat misalkan, kalau Bapak mati, kuburkan di mana, boleh Pak wasiat. Ya, berwasiat tentang sesuatu pekerjaan, silahkan. Kalau berwasiat sudah urusan harta, nah ini aturannya. Ya. Kemudian di sini kata Rasulullah, innaka intadara warasataka agniya'a khairun min an antadarahum alatan yatakappapunan nas. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris yang berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris yang meminta-minta kepada sesama manusia. Makanya kita kalau punya harta kan segalanya untuk keluarga. Kenapa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita ini kan bekerja dari pagi, dari mulai gelap, pulang gelap, itu untuk keluarga. Ada orang tua, ada anak yang pura-pura sakit karena tidak ingin sekolah, Pak, ada. Tapi sementara ada orang tua yang pura-pura sehat supaya anaknya bisa sekolah. Itulah bedanya kasih sayang orang tua ke anak dan anak kepada orang tua. Kalau kasih sayang orang tua kepada anak itu supaya anak panjang umur. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua itu dia menyayangi orang tua karena tahu orang tuanya umurnya sudah pendek. Bedanya Pak. Asana beres apa mah hayang naon wae oge pira oge cenah 2 bulan deui. Begitunya. Tapi kita makan supaya anak itu panjang umur. Kadangkala orang tua punya anak 10 kaurus, semua terurus. Tapi ketika anak yang 10 mengurus orang tua yang 1, kadang-kadang tidak bisa. Operkeun ka dieu, operkeun ka dieu. Nah kemudian wa innaka lan tunfik nafaqatan yabtagi biha wajhallah illa uzirta 'alaiha hatta taj'alu pimra'ataka. Sesungguhnya kamu tidaklah menginfakkan satu nafkah, tidaklah membelanjakan gitu ya, satu perbelanjaan dari hartamu. Kemudian kamu mengharapkan ridho Allah, kecuali Allah nanti akan membalas atas apa yang telah dibuat itu, apa yang dilakukan itu, walaupun infak belanja yang diberikan kepada istrimu. Nah, makanya ada satu hal yang dikatakan bahwa istri itu adalah sumbernya rezeki. Betul Pak, ini hadisnya. Jadi kalau kita memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri, semakin banyak yang kita keluarkan, semakin besar rezeki kita. Atau sana usah lieur, sana ai pamajikan teh loba kahayang. Tapi kalieurnya apa pamajikan loba kahayang? Ceuk sim kuring lieur keneh pamajikan teu boga kahayang. Nah, pamajikan loba kahayang lieur keneh teu boga kahayang, Pak. Sok urang aya usaha, wah menang naon cana ka bojo mah tak ieu bapak teh cenah menang milik ya menang 5 juta tauk mama balanja meuli emas ka ditu pamajikan teh gide atuh cenah jajan ka ditu cenah tah bawa duitna mentahna jik balanya beakeun
Gideg pamajikan teh embungeun. Boga pamajikan kitu mah Pak mending hilian. Lieur mending tukeurkeun. Matakna apa yang Rasul sampaikan dari nafkah yang diberikan walaupun rezeki itu dimakan oleh keluarga. Makanya semakin besar pemberian berarti semakin besar rezeki yang diterima. Nah ibarat toren, Pak, rezeki itu ibarat toren, Pak, toren air banyak. Kalau air itu dikeluarkan, dialirkan, nanti surut lagi, diisi lagi. Gitu. Nah jika loket urang, Pak, loket bakal kaeusian, namun dikeluarkan. Lamun loket mah hese keluar, Pak, hese nu asup oke, gitu. Nah geus ayaan. Mata lamun hayang kaeusian sok kosongkeun heula. Teko kan nya. Teko itu kan akan mengisi cangkir-cangkir. Nah, kemudian dia surut, isi lagi nanti tekonya. Sebagaimana ilmu, kan ilmu itu seperti itu. Makanya kalau di sini ada para mubalik, para asatid, jangan pernah berhenti belajar, mencari ilmu. Kenapa? Karena kita harus memberi kepada mustami. Jadi mustami itu kan butuh ilmu. Mustami itu cangkir-cangkir. Nah, kita isi ilmu. Sementara mubaliknya harus mengisi dia. Mubalik taranya ilmu, naon rek dibikeun atau ka mustami. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW kemudian saat berkata, "Fakultu ya Rasulullah, uhallafu ba'da ashabi." Wahai Rasulullah, apakah aku akan diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku? Nah, jadi memang ini harapan saat apakah aku akan diberi umur panjang? Qala, maka Rasulullah berkata, innaka lan tukhallifa fata'mal amalan tabtagi bihi wajhallah illa azdadta bihi darajatan warifatan. Kata Rasulullah, tidaklah sekali-sekali engkau diberi umur yang panjang, lalu kamu beramal soleh, mengharapkan wajah Allah, melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Jadi poinnya bukan umur yang panjang, tapi amal. Jadi seberapa amal yang kita perbuat, bukan seberapa usia kita. Hatta tantafa'a bika wa aqwamun wa yadurru bika akhwarun. Sehingga engkau bermanfaat atau engkau memberikan madorot kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, kata Rasulullah, sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku. Dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Jadi Rasulullah mendoakan sahabat supaya istiqomah. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kau kembalikan kepada masa yang ke belakang. Ala aqabihim. Lakinal ba'su sa'dubni haula. Nah Rasulullah menambah, tetapi menyedihkan sekali apa yang dialami oleh Sa'ad bin Haulah. Yursalahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Rasulullah SAW menyayangkan karena itu Sa'ad bin Haulah meninggal dunia di Mekah. Artinya dia kembali lagi kepada masa sebelum hijrah. Iwatu iman rahimakumullah. Nah ini faidah-faidah yang bisa kita ambil dari penjelasan singkat hadis ini. Yang pertama di sini ada keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan Rasulullah kan menjenguk. Nah mengambil faidah hadis itu begitu. Jadi di awal dirunut Pak dari awal. Nah ini ada cerita Rasul menjenguk orang sakit. Nah berarti ada keutamaan di sana. Sesuatu yang Rasulullah contohkan. Yang poin A itu adalah salah satu hak muslim kan. Apa? Wa'iyadatul marid. Nah salah satunya adalah hak muslim dengan muslim itu adalah menjenguk yang sakit. Hak itu adalah sesuatu yang pantas untuk dilaksanakan. Itu hak. Kepantasan. Sedangkan kewajiban adalah membalas hak. Makanya tidak bisa dipisahkan hak dan kewajiban. Ada hak muslim,
ditengok, dia sakit, maka wajib untuk menengok. Kalau hak ini dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka nanti ada konsekuensi. Artinya dalam kehidupan nanti tidak seimbang, tidak balance. Contohnya begini, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Hak kita kan mengucapkan salam. Maka orang yang mendengar wajib. Kita tidak menunaikan kewajiban, salam nanti ku orang teu dijawab, Pak. Antep we teu dijawab. Maka kita harus menerima konsekuensinya. Apa? Nanti orang itu akan bersuudon kepada orang yang tidak menjawab. Suudona naon? Wah, berarti non muslim misalkan. Nah, suudona naon kata, kenapa dia tidak balik mendoakan? Nanti ada kehidupan yang tidak seimbang. Contoh di dia ada Pak. Wa izabatu dakwah, contohnya adalah memenuhi undangan. Hak muslim adalah mengundang. Maka ketika diundang kita wajib menjawab. Bukan wajib datang. Wajib menjawab. Ijabah itu kan menjawab undangan. Kenapa harus dijawab? Kan kadangkala kita tidak bisa pergi misalkan. Urang teh nuker aya halangan, aya uzur, kita tidak bisa datang. Jawab. Maaf, saya tidak bisa datang. Nah gitu, Pak. Lamun nek datang mah teu kedah dijawab, nya datang we gitu. Makanya ketika diundang wajib menjawab. Itu ijabah. Ijabah itu kan artinya menjawab, bukan datang. Atuh lamun diundang wajib datang, anu datang menang pahala, nu teu datang menang naon? Menang siksa. Nu teu datang disiksa. No, berarti menjawab. Nu aman mah dijawab. Misalkeun di undangan aya dangdut, Pak. Nah, itu biasa joget. Kan ada tayangan porno asli, pornografi kan. Rasulullah saja tidak datang kepada undangan yang menampilkan seperti itu. Urang rek datang, ari teu ditingali tincakeun bisi labuk, ari peureum sieun kumaha. Ari beunta wae dosa apanya? Ari peureum sieun teu nincak, akhirna peureum beunta. Nah, kita jawab saja, maaf saya tidak bisa datang gitu kan. Nah, itu ya kewajiban menengok orang sakit. Dan ada satu hadis yang menyebutkan bahwa kullu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada HIV, AIDS itu ada obatnya? Ada. Cuma manusia belum tahu apa obatnya gitu. Karena hadis jelas kan, Rasulullah mengatakan kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena kita belum tahu jadi belum ada obatnya, padahal mah ada, cuman kita belum tahu gitu. Nah, kata Rasulullah ada satu yang tidak bisa diobati dalam hadis itu. Para sahabat bertanya, apa Rasulullah penyakit yang tidak bisa diobati? Kata Rasulullah, illal haram, kecuali tua. Jadi tua itu tidak bisa diobati. Di sana ada istisna, ada pengecualian. Seluruh penyakit bisa diobati kecuali tua. Pertanyaan saya, kalau tua itu penyakit bukan? Hah? Ari ngolotan panyawat sanes mah. Sanesnya sanes da sadayana oge bakal atuh. Berarti penyakit sanes. Tapi kan setiap penyakit ada obatnya, kecuali tua. Kan seolah kalimat ini tidak nyambung. Contoh begini, seluruh kue saya suka, kecuali jengkol misalkan. Jengkol kue sanes gitu. Kecuali seluruh sayur saya suka, kecuali jengkol. Betul kan kalimatnya? Tapi ini kenapa Rasulullah menyimpan kalimat seluruh penyakit ada obatnya kecuali tua. Nah, dalam bahasa Arab, Pak,
istisna, namanya pengecualian itu ada dua. Ada istisna muttasil dan istisna munqati. Istisna muttasil yang tadi yang bersambung. Seluruh buah saya suka kecuali salak, mensalak buah-buahan. Nah, ini istisna muttasil. Yang kedua ada istisna munqati, istisna yang terputus. Contoh ya, seluruh murid mohon masuk kelas kecuali kambing. Kambing murid lain. Baik, tapi boleh kita mengucapkan pengecualian seperti itu. Dalam Quran ada kan? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kata Allah Allah berfirman, kami berkata kepada para malaikat, lil malaikati usjudu li Adam, maka kamu sujudlah, hendaklah kamu sujud kepada Adam. Pasajadu, maka sujudlah mereka para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Bukan. Iblis itu adalah minal jinni. Iblis itu adalah golongan jin. Jadi boleh ya, istisna munqati namanya. Nah, jadi tadi juga sama. Seluruh penyakit ada obatnya kecuali tua. Kenapa disebut tua? Boleh saja kan istisna. Jadi pengecualian. Walaupun bukan penyakit. Tetapi dalam satu hadis dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari, itu ada hadis nomor 5419. Rasulullah mengatakan, adarallahu ila mri'in ahara azalahu hatta balaghahu sittina sanatan. Kata Rasulullah, Allah itu akan memberi alasan kepada seseorang yang usianya diakhirkan sampai 60 tahun. Jadi nucan 60 tahun mah ditarima kene alasan. Lamun geus 60 tahun kaluhur geus teu aya alasan. Nah teu ka masjid, hoream tamun 60 ka handap mah ditarima kene alasan. Mun tos 60 kaluhur geus teu aya alasan. Nah, margina teu aya alasan. Saur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyebutkan artinya apa? Usia 60 tahun ke atas itu sudah waktunya beribadah. Jadi kayak bapak-bapak di dia nutus 60 kaluhur, lamun cek bojo teh Pak, hudang orang tahajud, cicing tunuk. Teu kengeng Pak, teu kengeng gitu. Terus teu aya alasan. Atau cenah ustad abdi nu can 60 mah masih kene nya sami urang oge kedah nama. Ngan Rasulullah mengatakan adarallah, hanya yang diterima alasan itu yang 60. Kan di dia mah masih kene 17 ada nanya, diterima kene alasan. Artinya memang istiqomah dalam beramal gitu. Nah, kemudian yang kedua B adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Hadis dari Abu Hurairah, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal kiamat yabna adam maritu falam ta'udni. Nah, jadi ini menceritakan bagaimana sakit itu bisa lebih dekat kita kepada Allah. Hei anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Nah, maka manusia menjawab, wahai Robku, bagaimana mengunjungi engkau, padahal engkau Tuhan semesta alam. Nah, Allah berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Nah, ini menggambarkan bagaimana hak muslim itu harus dijalankan. Nah, Pak, kadang-kadang kieunya mun urang nuju teu damang mengharapkan orang yang menjenguk pasti. Kita akan tahu siapa orang yang menjenguk satu persatu. Tapi ketika kita bahagia misalkan ke resepsi, kadang-kadang anu datang teh hari lah saha wae gitu ya. Tapi ketika sakit beda rasanya. Ini dari sisi psikologis beda. Makanya dalam hadis lain disebutkan orang yang menjenguk itu minimal 50% sakitnya hilang. Nah, jadi lamun neang nu gering, gering teh lamun diteang jadi support gitu nya. Tapi
dengan kalimat-kalimat yang baik. Gitu kan ada dalam adab menjenguk orang sakit, kita harus mengucapkan yang baik-baik. Karena ucapan itu akan diaminkan oleh malaikat. Ya. Urang enak yang nu gering, kunaon cenah ieu nyeri dada. Ah, kamari oge maot cenah kieu mah. Oh, beuki we ngalepa. Beuki ngadeg-deg. Silakan beli semangat, support. Ya. Ada doanya kan khusus. Tapi dalam hadis lain pun ada apa? Kita boleh meminta doa kepada orang yang sakit. Di samping kita mendoakan orang yang sakit, kita boleh meminta doa kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena saat orang terdekat dengan Allah itu ketika sakit. Oh, ya. Nu gering mah Pak, ucapan teh pasti mendekatkan diri kepada Allah. Cedud, Allahu Akbar. Cedud, astagfirullah. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat Allah itu sering disebut. Cager weh, poho deui. Mun kitu teh cek bahasa Sunda nama edan eling, lolobana edan. Orang yang sakit boleh. Nah, yang poin C, mendapatkan doa para malaikat. Nah, ini adalah salah satu dari mendekatkan diri kepada Allah ya. Mamin muslimin ada ahohu. Nah, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya. Jadi orang yang menjenguk saudaranya itu illab asallahu lahu sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi. Nah, ada 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya. Min ayyi sa'atin nahar, di waktu siang kapan saja. Kana hatta yumsiya, sampai sore. Wa min ayyi sa'atil lail kana hatta yusbiha. Dan dari waktu malam kapan saja hingga subuh. Wah, luar biasa apanya? Orang yang mengunjungi orang sakit itu. Nah, matakna kadang-kadang sok hoream di banyak. Ya masih kuring weh. Bapak-bapak di dia mah jigana moal nya. Moal beda maksudnya. Mun rek neang nu gering Pak. Da aduh kot ka hoream teh nya. Ah kalem we kitunya. Sok ke deui we sareng pun boja teh ngobrol engke we sore. Geus kan aya jadwal waktu besok teh jam 11, engke magrib. Engke henteu we Pak. Aya WA we di nu grup teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok kaduhung Pak. Aduh nah atuh cenah pun boja sok nyalahkeun deui. Di kamari atuh cenah rek neang teh. Makanya kalau kita ingin berbuat baik sempat laksanakan gitu kan. Tong diengke-engke. Nanti kebaikan itu akan diambil oleh orang lain. Nah, kemudian poin D, mendapatkan rahmat. Nah, man ada maridon, barang siapa orang yang menjenguk orang sakit, lam yajal yahudu bi rahmati hatta yajlisa, maka dia telah menceburkan diri ke dalam rahmat Allah sampai dia duduk. Fa idza jalasa tamasa fiha, jika dia telah duduk maka dia diliputinya. Artinya duduk di sini berdiam diri ya, untuk menjenguk orang sakit. Kemudian C di sini berada dalam jaminan Allah. Muad bin Jabal berkata, nah ini kata, ahida ilaina Rasulullah wasallam fi khamsin man fa'ala minhuna kana dominan 'ala Allah. Rasulullah SAW mewasiatkan 5 hal yang pada kami barang siapa melaksanakannya akan mendapatkan jaminan dari Allah. Wah, Allah yang langsung menjamin dari 5 hal ini. Kan kita juga kalau menjaminkan sesuatu, mau pinjam uang ke bank, menjaminkan sesuatu kan di ACC gitu kan. Nah, ini mah Allah langsung yang menjamin. Salah satunya adalah man ada maridon, orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian au kharaja ma'az zanazah, orang yang pergi mengantarkan jenazah. Au kharaja go zian fisabilillah,
atau orang yang pergi berperang di jalan Allah. Nah, Allah langsung menjamin. Kalau jaminan Allah itu kan surga. Au dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa ta'kirahu. Atau orang yang mengunjungi pemimpin dengan maksud menguatkan dan memuliakannya dan tinggal di rumahnya. Au qa'ada fi baitihi, atau tinggal di rumahnya. Payaslamun nasu minhu wa yaslamu, hingga orang-orang selamat dari gangguannya dan ia pun selamat. Jadi artinya orang yang menguatkan seorang pimpinan yang sedang mendapat tugas, gitu kan, mengemban tanggung jawab. Jadi membantu seorang pemimpin. Makanya dalam Islam itu tidak boleh kita kudeta, itu tidak boleh. Makar terhadap pemimpin tidak boleh. Apa yang kita lakukan kalau pemimpin kita dolim? Sabar. Bersabar atas kedoliman seorang pemimpin itu mendapat pahala. Jadi jangan pernah kita berbuat makar, bugot, ya kalau dalam Islam itu berbuat makar untuk pemimpin yang dolim. Kita bersabar. Kan ada dalam zaman pemerintahan Islam itu kan dulu pemimpin yang dolim. Kalau tidak salah Al-Hajjaj, ya, panglima dolim. Itu kan mereka bersabar. Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal ini itu meninggal di penjara. Dia disiksa oleh pemimpin yang dolim. Kemudian yang di sini mendapatkan tempat di surga. Man ada maridon lam yajal fi khurfatil jannah. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka ia senantiasa berada dalam khurfah surga. Khurfah itu taman-taman surga. Qala janaha, beliau ditanya, apa itu khurfah surga? Nah di sini beliau menjawab, khurfah itu zanahaha. Ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Zanahaha. Taman-taman surga. Makanya orang yang duduk di taman surga kedah betah, namun ngalongok teh kedah betah. Ulah rurusuhan ieu mah. Kadang-kadang orang yang sakit itu perlu ditemani gitu kan, diberi semangat. Ayeuna keur mah sorangan, culang cileung, keluarga eueuh nu neang, laleur oge eueuh nu nyamperkeun, khawatir banyak. Tapi dah kembali kepada sebetulnya mah kan ini hak muslim dan hak muslim. Berarti ada interaksi sesama muslim. Kieu we upami urang gering, Pak, terus teu aya nu neang. Apa yang kita lakukan? Evaluasi. Mungkin saja urang oge kurang kahadean ka batur gitu we nya. Nah, urang tara neang, ada urang tara nyieun kahadean ka batur. Kenapa? Karena ada interaksi sesama muslim gitu. Karena kita tidak pernah menjalankan kewajiban kepada orang muslim yang lain. Mana mungkin orang muslim mau menjenguk kita kalau kita pun tidak pernah peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, gitunya. Jadi bahasa kolot mah nya meureun urang we nu kurang kahadean ka batur. Tos adan nya. Rupina cekapnya sakitu. Mudah-mudahan eta. Mangga sisa nama kantun diawas we da gampil ieu mah hanya paidah-paidah upami aya tambihan tiasanya aya tambihan di nu sanesna. Sakitu rupina nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan aya guna manfaatna khususna buat saya sendiri dan umumnya buat iwatul iman semua. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.